Mari saat ini saudara kita bersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menaikkan pujian kami, kami menaikkan penyembahan kami Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi saudara, kita angkat pujian ini dari Allah. Kita tak pernah lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, Pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia. jadikan kami berharga. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu Kasih-Mu nyata memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Oh, mari kita bangkit berdiri saudara. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selamaku hidup. Oh, ku mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat berarti dalam hidup kami. Berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih, biar kami semua mempunyai hati seorang hamba. Hati seorang hamba, hati yang penuh dengan kerendahan hati. Kami percaya Tuhan Engkau teladan kami dalam kerendahan hati. Terima kasih, kami siapkan hati kami, bejana hidup kami untuk menampung firman Allah. Kuduskan kami Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menguduskan kami, sehingga apa yang kami dengar itu menjadi berkat dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, hari yang baik ini Tuhan mempercayakan kita firman-Nya dengan judul tema khotbah saya adalah Gembala yang berhati hamba. Gembala yang berhati hamba. Siapa gembala yang berhati hamba? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang agung, gembala besar, Allah yang maha besar yang turun ke dunia menjadi manusia dalam wujud Yesus. Inilah hamba yang terbesar, ya, sebab Dia adalah hamba di atas semua hamba-hamba.
Dan Yesus adalah Allah yang meninggalkan segala kemuliaan di sorga dan turun ke dunia, mengambil rupa manusia, sengsara, lahir di kandang Bethlehem, ya, kemudian dibesarkan sebagai anak tukang kayu, dan kemudian dia memulaikan pelayanannya di usia yang ke-30, dan dia juga mengambil bagian dalam baptisan air, walaupun ditolak oleh Yohanes Pembaptis, tapi dia berkata, lakukan itu menurut kehendak Bapa. Siapa yang tidak tahu? Yohanes tahu Yesus itu adalah Allah jadi manusia. Sebab orang dibaptis itu dibaptis, ya, dibaptis karena apa? Karena kita punya hidup dosa. Kita perlu bertobat, kita perlu dibaptis. Tapi Yesus tidak ada dosa, tidak ada cacat. Inilah contoh hamba yang mengambil tempat posisi kedudukan yang sangat rendah, mengosongkan diri. Kalau orang mau jadi hamba, tidak mengosongkan diri, tidak mungkin bisa jadi hamba yang baik. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Filipi yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia tidak mempertahankan kealahannya, mengosongkan diri. Kadang-kadang manusia mempertahankan, ya, predikatnya. Siapa saya kamu tidak tahu, ya. Tapi ini mengosongkan diri. Melainkan telah mengosongkan diri, ayat 7. Mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia sudah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Itu hamba. Hamba itu ciri-cirinya yang paling menyolok adalah rendah hati. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kita belajar merendahkan diri, merendahkan hati, baru Tuhan bisa mengangkat kita. Ya, inilah tema khotbah yang saya sampaikan hari ini kepada saudara, kepada kita sekalian. Mengosongkan diri menjadi hamba, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Permulaan Tuhan pakai hidup kita menjadi berkat adalah kehidupan yang mau menjadi hamba, rendah hati. Ya, hamba itu adalah kunci. Menjadi hamba itu kunci menaklukkan apa? Menaklukkan keakuan kita. Jadi kalau saudara tidak bisa menjadi orang yang menaklukkan pengakuan, ya, siapa saya ini, ya, maka kita tidak mungkin jadi seorang hamba. Ya. Dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45, mari kita baca. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Ya, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, ya, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. tangan besi, bangsa-bangsa memerintah, ya,
Terus dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. ya, Tidaklah demikian di antara kamu. ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Siapa yang mau jadi besar, terus hendaklah ia menjadi pelayanmu. harus jadi pelayan, pengerja. Itu pelayan. Saya sampai hari ini pengerja, pelayan, pengerja di ladang Tuhan. Ya, Tuhan butuh pengerja. Ya, terus Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, siapa yang mau jadi terkemuka? hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, jadi melayani hamba. Ya, jadi pelayan, jadi pekerja, pengerja, menundukkan diri, turun ke bawah. Ya. Itulah orang yang terbesar. Banyak orang mau jadi orang besar. Kamu tidak kenal aku siapa. Ya. Tapi dia belum pernah mencoba bagaimana dengan pertolongan Tuhan mengosongkan diri. Aku ini tidak punya apa-apa. Rasul Paul yang penuh dengan pengetahuan, dia bilang pengetahuan itu terbatas, akan hilang. Kasih itu yang tidak akan hilang. Rasul Paul mengatakan, aku telah menjadi manusia bodoh. Ini merendahkan diri. Aku adalah hamba yang bodoh, kata Rasul Paulus. Ya. Baca Markus 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ya. Ketika Yesus sudah di rumah, Ya. ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, Ya. sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di Siapa antara yang mereka. terbesar? Ini orang mau jadi rebutan terbesar. Yang satu bilang, aku loh paling tua, Petrus, aku paling besar. Yang paling muda di situ. Mungkin Filipus bilang, aku juga terbesar. Ya. Terus apa Yesus katakan? Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Nah, terus Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, ya. hendaklah ia menjadi yang terakhir Nah, dari kalau semuanya. kamu mau jadi orang terkemuka, jadi terkemudian. Ya. Menyembunyikan diri. Aku tidak ada apa-apa. Aku cuma pelayan yang kecil. Aku cuma pengerja. Terus, Dan pelayan dari semuanya. ya, pelayan dari semua. Terus baca, sudah? Maka Yesus Nah, lanjut. mengambil seorang anak kecil Ya. dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Anak kecil itu jadi contoh Tuhan ambil. Karena anak kecil tidak tahu itu yang seperti itu gayanya, tidak tahu. Terus, Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, ya, barang siapa menyambut seorang anak Ya. seperti ini dalam namaku, ya. ia menyambut aku. Nah, terus Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku. yang mengutus. Tuhan itu mengambil posisi seperti seorang anak kecil. Aku paling kecil, kata Yesus. Aku paling hina. Sampai hinanya di atas kayu salib, diludahi, ditampar, dicemeti. Siapa dia? Siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara? Ya, itulah Yesus, hamba, contoh
hamba di atas. Ya, contoh bagi hamba-hamba itulah teladan. Ya, kalau kita tidak mau menjadi yang terkecil, tidak akan menjadi besar. Ya, konsep untuk menjadi hamba dianggap terlalu rendah bagi masyarakat. Menjadi hamba. Sebenarnya pemerintah, petinggi-petingginya itu yang diangkat menjadi pengurus-pengurus pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, itu sebenarnya pelayan Allah, hamba Allah, kata Roma pasal 11. Tidak usah dibaca. Mereka itu pelayan. Tapi kalau kita lihat kenyataan, banyak pejabat tinggi bukan mau menjadi pelayan masyarakat. Coba lihat, kalau mereka lewat, harus mereka duluan. Misalnya jalan kecil sempit pun, ngomong mesti duluan. Ini ya. Jadi pegawai pun terhadap majikan, itu kadang pegawai itu ngangkat dirinya, tidak mau jadi pelayan majikannya, tidak mau jadi pelayan. Kalau diperintah nggak rasanya gitu, ya. Nah, ini kesulitan memang ada pada manusia. Jadi majikan yang harus dihormati, kata Kolose, ditaati, malah itu diremehkan seringkali sama pegawai. Karena apa? Pegawai itu tidak mau membaktikan diri pada perusahaan di mana dia kerja, pada majikan itu sebagai hamba, kerendahan hati. Gitu. Ya. Manajer, kalau kamu nanti jadi manajer, ya, tidak mau menjadi hamba bagi para pegawaimu, bawahanmu, kamu tidak akan sukses. Manajer, ya, kalau manajer tidak mau jadi pelayan daripada bawahannya, dia tidak akan sukses. Seorang pembantu rumah tangga, jangan kira dia rela seringkali untuk turun ke bawah, jadi pelayan dari majikan. Ya, pembantu rumah tangga, mereka kadang-kadang tidak mau mengerjakan pekerjaan yang dianggap rendah. Jadi ini sifat manusia yang sudah diterima ketika manusia pertama jatuh. Ingin jadi seperti Allah, bisa tahu yang baik dan jahat, makanlah buah pengetahuan baik dan jahat. Digoda oleh siapa? Si iblis itu yang ingin menjadi Allah, tidak mau turun ke bawah. Dari apa yang saya sampaikan tadi, pegawai ya terhadap majikan, ya manajer terhadap hamba, konsep jadi hamba menjadi manusia yang melayani. Ingin sukses, jadilah pelayan. Ingin jadi terbesar, jadilah hamba, jadi pelayan, pengerja, ya. Coba lihat kalau orang sudah duduk di pemerintahan, sudah gubernur, wali kota, petinggi, gampang ditemui? No, harus melalui ini, tidak gampang. Padahal dikatakan pemerintah itu hamba Allah. Jadi seharusnya yang jadi presiden, wakil presiden, menteri-menteri, ya, itu semua pelayan rakyat.
Roma 13, baca ya. Nah, ini kalau tidak ada ayatnya kan susah. Ya. Coba baca ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ya, takluk itu kita harus menghambakan diri pada pemerintah, melaksanakan aturan pemerintah. Ya, terus Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. ya, pemerintah itu ditetapkan Allah. Jadi nanti kalau naik seorang presiden itu seizin Allah. Nah, terus Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. ya, Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. itu kalau kita melawan pemerintah, melawan Allah. Kalau engkau melawan pimpinanmu, baik itu hanya perusahaan, kau melawan Allah, kau tidak dudukkan diri sebagai hamba, kata Kolose 3. Terus, Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. ya, terus, Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. ya, Hanya jika ia berbuat jahat. ya, Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? ya, Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. ya, terus, ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah Pemerintah hamba Allah untuk kebaikanmu. untuk kebaikan. Dengar itu ya. Jadi hamba Allah itu pelayan sebetulnya. Mengerjakan pekerjaan apa yang ditugaskan, itu pengerja. Ya. Ingin jadi terbesar, jadi yang terkecil, pelayan. Ya, itu hukumnya. Mau jadi terbesar. Nah, ada seorang atau dua orang yang saya baca riwayat hidupnya, sampai diangkat menjadi terbesar, namanya besar, dikenang. Bukan karena kekayaan yang dia miliki. Seperti Albert Schweitzer, dia adalah seorang musikus hebat, musik apa saja diajak. Komposer, ahli teologi, kemudian seorang dokter. Bayangkan banyak sekali ilmunya kan, ahli teologi, masternya teologi, doktornya teologi, dokter yang kalau saya tanya anak kecil, kamu jadi apa? Dokter. Itu kan enak kalau dokter begitu, dihormati kiri kanan. Dokter pun harus jadi pelayan, hamba. Ya. Bukan dokter itu, wah saya masih tidak bisa, orang sudah mau mati di situ. Ya loh. Kalau dokter terhormat. Dia adalah orang yang meninggalkan pekerjaan, meninggalkan semua gelar-gelarnya itu, mengosongkan diri. Dia berlayar ke Afrika, meninggalkan tanah airnya. Untuk apa? Menjadi pelayan, menjadi pekerja yang melayani kemanusiaan secara langsung, mengabdikan dirinya sampai habis, meninggalkan segala embel-embel kebesarannya, kekayaannya. Dia jadi pelayan yang paling kecil untuk mengusahakan apa? Orang-orang itu dilayani. Inilah orang yang terbesar. Kalau kamu tidak mau menjadi yang kecil, kamu tidak akan jadi besar. Ya. Ibu Teresa yang membaktikan hidup ke India, ini orang terbesar. Dia melupakan itu. Dia menjadi pelayan. Yang biasanya biarawati itu, suster itu dihormati. Ya. Dia menjadi pelayan, dia mengosongkan diri, jadi yang terkecil, melayani orang.
Itulah orang-orang yang terbesar. Makanya Tuhan bilang, aku meninggalkan sorga penuh kemuliaan, penuh kekayaan. Dia datang ke dunia penuh kemiskinan, hina. Bagaimana perasaan saudara kalau andai kata saudara jadi Yudas Iskariot? Yudas Iskariot, notabene orang yang punya hati tidak benar, pencuri uang kas walaupun dia dipercayakan oleh Tuhan. Dia mau jual, ingin aku nanti satu waktu jual orang ini. Karena cinta uang. Makanya cinta uang itu akar segala kejahatan. Yudas Iskariot dicuci kakinya, dibasuh, turun ke bawah, ambil baskom dia. Petrus bilang, enggak, tak boleh. Aku enggak layak dicuci kaki. Petrus, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Oh, kalau begitu dari kepala sudah cukup. Orang yang sudah dibaptis tak usah dibaptis lagi, kecuali saya 2 kali. Itu ada ceritanya. Ya, kalau begitu tidak usah, kaki cukup, kaki saja. Dia sudah kakinya. Sampai di Yudas, harapannya Tuhan, Yudas, lihat aku jadi pelayanmu, cuci kaki. Tapi Yudas, namanya Yudas, tak pernah bertobat. Ya, diberi kesempatan waktu dikasuh kakinya itu, dia tidak bertobat. Waktu perjamuan suci, perjamuan malam, diberi kesempatan, dia tidak bertobat. Ya. Waktu saya menjadi orang Kristen bertobat, saya masuk di gereja yang aliran Pantekosta, namanya Gereja Pantekosta Tabernakel. Terus apa? Saya lihat, semua orang saya juga dibaptis. Karena saya pindah gereja, dari gereja tidak pakai baptis begitu, saya baptis begitu. Dari nggak ngerti, tidak paham. Namun saya sudah dibaptis. Sekian tahun, 6 tahun kemudian ke 7 tahun, saya sudah jadi pengerja, membantu, tapi bukan full time, belum full time. Saya bantu pembaptisan di gereja. Hari Minggu habis ibadah selalu itu pembaptisan. Saya membantu. Saya sudah khotbah, sudah ngajar. Saya sudah khotbah kemana-mana, ngajar. Ini hati-hati orang yang sudah khotbah pintar ngajar. Ya. Tapi hati saya, kamu belum baptis benar. Saya bergumul dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Saya nanti malu, saya sudah khotbah, sudah ngajar. Kok saya dibaptis? Aduh, malu saya Tuhan, malu. Jadi satu waktu di situ saya baca itu ayat Matius 3. Dalam Matius 3 itu diceritakan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, tidak layak aku membaptis engkau. Dia tahu yang datang ini siapa? Anak Allah. Apa kata Yesus? Lakukan itu untuk menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Terus Roh Kudus bicara sama saya, Yesus saja mau turun ke bawah, ngapain kamu sombong-sombong, mentang-mentang sudah ngajar, sudah khotbah. Saya menangis, Tuhan, saya mau. Jadi ketika
Gembala selesai itu tanya siapa yang tadinya tidak bersedia, tidak mendaftar, tidak apa, mau dibaptis, silakan, nanti disediakan baju ganti. Terus saya korek dia dari sana. Dia kaget, loh, tapi nanti saya jelaskan, sekarang saya turun dulu. Jadi nggak ada persiapan, tapi Tuhan berbicara. Kalau aku Tuhan dibaptis, siapa kamu John Yosef, orang berdosa, tidak mau rendah hati, malu, ya toh. Saya baptis, saya naik, saya lega, saya bisik tanya sama pendeta saya, engkau, saya yang dulu itu dibaptis belum ngerti, tidak tahu, cuma ikut-ikutan. Lantas dia berdiri di mimbar, dia bilang, Billy Graham juga adalah penginjil, pendeta besar yang dibaptis 2 kali. Nah, itu. Sudah aman. Jadi kesaksian sampai di Manado saya berkhotbah selalu jadi berkat kalau saya bicara kebaptisan, karena saya ngalami. Ada orang Sangir itu nggak mau dibaptis, siapapun suruh nggak mau. Dia dengar saya khotbah, ya sudah almarhum, dia dengar saya khotbah, dia tidak bisa tahan. Di Manado dia dengar saya khotbah baptisan, dia sampai di Sangir, dia bilang, saya sudah dibaptis Pak John. Puji Tuhan, tidak ada orang yang bisa suruh saya. Itu karya Roh Kudus. Ya, untuk baptis saja itu perlu rendah hati loh. Rendah hati. Ya. Jadi kalau mau terbesar, rendah hati. Kenapa banyak pernikahan hancur? Kenapa banyak pernikahan cerai? Karena suami dan istri tidak mau mendudukkan diri sebagai hamba. Tidak berhati hamba. Suami tidak mau berhati hamba. Istri pun tidak mau mengabdikan kepada suaminya sebagai hamba. Melayani. Istri tidak mau, suami pun tidak mau. Retak. Masih sama-sama tapi sudah retak. Lama-lama cerai. Ya. Seorang hamba itu tidak akan sombong. Tidak mau sombong. Dan itu harus tidak sombong. Ya, saya ini kan kamu udah tahu ya. Nah, siapa saya? Nah, makin berisi itu padi, makin apa? Kalau padi itu makin berisi, makin kenapa? Hah? Makin apa? Kasih, makin tunduk. Itu orang berisi. Ya, makin tinggi ilmunya, makin turun ke bawah. Ya, tidak sombong, rendah hati. Sebab keangkuhan, kesombongan dibenci Tuhan. Amsal 13 ayat 14. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa terjadi debat-debat? Angkuh. Tak lihat orang tua, orang muda, siapa dia di depan saya, jenderal, wali kota. Itu. Kalau mau lihat orang berisi, itu merunduk, itu hebat. Siapa Yesus? Allah merunduk. Siapa kita? Ya. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan benci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, Tuhan benci kesombongan. kecongkakan, Congkak,
tingkah laku yang jahat, tingkah laku jahat. dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, kalau saudara sombong, congkak, Tuhan benci. Seorang itu jadi seorang gembala, kalau tidak punya hati hamba, tidak bisa. Kalau saya masih dulu pertahankan, tidak dididik seperti itu, turun. Mana bisa saudara, ya, orang cuma itu ada kambing, ada domba. Yang kambing itu menyeruduk, melawan. Jadi saya kalau dilawan, saya juga lawan. Emosi. Tidak, saudara. Sabar saja. Kan saya pelayannya. Ya, saya gembalanya. Kadang-kadang domba-domba itu perlu diperhatikan. Kadang-kadang ada jalan-jalan yang tidak rata itu. Jatuh terbalik. Lah kalau terbalik, domba itu tidak bisa balikkan dirinya. Mati dia kalau tidak ditolong oleh gembalanya. Kalau gembala tidak menolong, mati domba itu. Betul ya? Mati. Makanya domba itu perlu gembala. Khotbah seorang gembala punya nasihat, punya teguran, ya, punya menyatakan salah. Karena gembala, papa mau anak baik. Karena itu kadang-kadang dihajar. Barang siapa ku kasih, ya ku hajar, ku tegur, supaya jadi baik. Itu ayah. Ini keluarga Allah. Gembala itu adalah kepala keluarga rumah tangga Allah. Jadi kalau saudara dengar saya tegur saudara, harus belajar ya, nggak boleh begitu ya. Nah, turun ke bawah saudara. Iya Pak Gembala, terima kasih nasihatnya. Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana datangnya sengketa? Kalau orang suka bersengketa, bertengkar, tidak punya roh kesatuan, ya. Terus, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? ini loh hawa nafsu ini mesti dikalahkan. Coba kalau orang gitu-gituin saudara, terus saudara juga emosi gimana? Kan tidak jadi. Kalau saya ada orang gitu-gituin saya nilai ini orang nggak ada isinya, nggak ada isinya. Loh, Alkitab baca terus, baca. Kamu mengingini sesuatu, Ya, tetapi kamu tidak memperolehnya. ya, Lalu kamu membunuh. ya. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ya, Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, menentang orang congkak, mengasihani tetapi mengasihani orang yang rendah rendah. hati. Ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Ya, dan ia akan meninggikan kamu. ya. Kalau kita merendahkan diri, Allah meninggikan. Kalau kita ini belum apa-apa, belum punya hasil, kita sudah, lu tahu siapa gue? Lu tahu siapa gua? Seorang hamba tidak ego, tidak egois. Seorang hamba mengabdi pada orang lain. Seorang hamba tidak kepala batu.
Zaman dulu majikan, kalau perintah hamba-hamba itu dalam perjanjian lama, mereka itu hamba-hamba, budak-budak, tidak bisa menatap majikannya. Apanya yang ditatap? Tangannya. Nggak berani mandang majikan. Itu hamba, budak. Sekarang ini orang muda aja, waduh, soro sekali, kata orang Jawa, susah. Nggak tahu ya saya. Oh begini ya kamu. Aduh. Ya, gimana saudara? Tidak kepala batu, rendah hati, tidak mudah tersinggung. Ada yang tersinggung, jangan tersinggung. Perbaiki. Itu aku Tuhan. Itu bodohnya saya Tuhan. Ada harapan. Kau tersinggung sombong, tambah sombong, cilaka. Tidak bisa dipakai. Ya. Tidak pandai berpura-pura. Itu hamba. Kalau orang pandai, habis terus sebentar ada orang ketawa-ketawa, itu pura-pura. Hamba itu tidak pandai berpura-pura, apa adanya. Setan dan Yesus itu sangat berlawanan. Setan itu adalah contoh keangkuhan. Dia mau jadi seperti Allah. Dia mau menduduki Allah, sejajar saya dengan Allah. Itu setan. Setan itu suka melakukan kehendak sendiri. Setan itu seorang tuang, bukan hamba. Ya, mudah tersinggung itu setan. Dia bilang apa? Aku hendak naik ke langit, kata Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Tolong dibaca. Ini setan ini, akunya, aku. Nah, baca itu. Yesaya 14 ayat 12. Engkau sudah jatuh dari langit, Ya. hai bintang timur, putra Ya. fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, Ya. hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Ya. aku hendak naik ke langit, Aku hendak naik. aku hendak mendirikan tahtaku, Aku mau dirikan tahtaku. mengatasi bintang-bintang Allah. Ya. Dan aku hendak duduk di atas bukit Di atas pertemuan, bukit aku duduk jauh di sebelah jauh utara. di sebelah sana. Terus, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, ya. hendak menyamai yang maha tinggi. Oh, saya bukan di bawah saudara, saya sejajar. Ini ketinggian. Ya. Yesus itu kerendahan hati, mengosongkan diri, menyerahkan kehendaknya. Aku rendah hati dan lemah lembut, belajar sama Yesus. Hidup berpusat pada orang lain, bukan pada dirinya. Mengosongkan diri, ambil rupa seorang hamba. Di dalam Filipi 2 tadi yang kita baca. Kalau kita belajar mengosongkan diri, kita akan diangkat. Seorang hamba menaruh hormat pada orang tua. Orang tua tidak perlu nuntut. Saya tidak nuntut saudara. Tapi saudara bisa baca Alkitab. Saya hanya mengajarkan. Di seorang gembala, kalau ada orang salah ditegur, dikasih tahu, salah kamu. Kamu sukses, tidak boleh begitu. Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Menaruh hormat pada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Iya. Akulah Tuhan. Menaruh hormat pada orang tua. Didik anak muda sejak masih muda, kata Amsal 22. Tetapi dalam bahasa Chinese-nya, didiklah anak dari sejak balita, seperti itu loh. Ya.
Dari kecil didik. Nggak dimanja, nggak diapain. Ya, hormati orang tua. Bukan saya minta, Tuhan yang minta. Ya, punya ilmu toh, ilmu Alkitab. Nah itu pakai ini ilmu Alkitab. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, Ya. hai orang-orang muda, Ya, tunduklah kepada orang-orang yang tua. orang-orang tua. Terus, Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, itu dalam terjemahan berpakaian kerendahan hati. Pakaianmu adalah pakaian kerendahan hati. Itu artinya rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang Ya, kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. supaya kamu ditinggikan. Yang mau ditinggikan rendah. Itu sebabnya Allah meninggikan Yesus dan memberi nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia mengosongkan diri. Siapa dia? Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala agung, kata Petrus. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, Ya. dan tunduklah kepada mereka, Ya, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. jemaat harus belajar tunduk, taat kepada gembala. Kalau kamu mengakui saya gembala, tunduk, patuh, bukan mulut saja. Terus Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. tidak keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, itu juga keharmonisan nikah. Melayani suami kita, melayani istri kita, sampai Tuhan izinkan masa tua dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan. Oleh kemurahan Tuhan, bersama istri kami akan 52 tahun pernikahan. September 17, 2 tahun masa perkenalan, sudah bergaul dengan istri 54 tahun. Jika saya tidak belajar dan istri saya tidak belajar menjadi hamba melayani, tidak mungkin tahan. Saya bersyukur ada firman. Jadi kalau saudara orang muda mau jadi cari pasangan berjalan sama, sepakat dulu. Sepakat. Mau jadi pelayan, mau jadi pengerja saya, mau tunduk, mau patuh. Kalau tidak bisa. Lu kira siapa gua? Siapa ini saya? Kamu udah tahu ya? Yang terakhir Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama Ya, jika mereka belum berjanji? kalau tidak berjanji, tidak sepakat, jangan bekerja sama, jangan berjalan. Hari Kamis yang lalu saya belum selesaikan PA saya. Jangan mengikat persahabatan dengan orang yang kita tidak kenal, baru kenal, tanpa meminta petunjuk Tuhan. Nyong-nyong jangan cepat-cepat ya. Kalau nyong-nyong tidak masalah. Nying-nyingnya itu. Cewek-cewek, hati-hati. Berjalankah dua orang kalau tidak apa? Tolong diulangi. Bagus ini. Berjalankah dua orang bersama-sama Ah, jika mereka belum berjanji? kalau belum berjanji, belum sepakat. Ya, saling mengenal dulu, saling mengenal, saling berjanji. Waktu kita menikah dulu tak ada pedomannya.
Waktu kita sudah lahir baru, saudara, orang muda zaman sekarang enaknya ada pedoman. Ini loh Alkitab, baca dan belajar. Bukan kekayaan yang membahagiakan pernikahan, bukan ilmu yang tinggi, ya. Seorang profesor mau meninggal dunia, profesor terkenal. Dia bilang sama sekretarisnya, ambilkan saya kitab yang paling berguna menuntun saya jadi orang seperti sekarang, terkenal dan besar. Bingung, banyak sekali bukunya. Sekretarisnya bilang, saya tidak tahu Prof. Sudah, buka laci itu, buka. Loh. Sekretarisnya, loh. Holy Bible. Jadi itu buku yang paling berguna. Itu mengisi hatiku. Kalau semua buku ribuan itu mengisi otakku, tapi ini mengisi hati. Karena itu jangan cuma mengisi otak. Ini jadi pengetahuan di otak, teori-teorinya. Sekarang praktekkan itu. Ambil rupa seorang hamba menjadi seorang pelayan, menundukkan diri. It's okay. Luar biasa Tuhan beri ini. Sampai hari ini saya bilang sama Tuhan, sujud, saya adalah pengerja, melayani jemaat, melayani kekurangan saudara, melayani, ya, dikritik di depan orang, saya bilang good. Tapi orang-orang yang menentang pemimpin-pemimpinnya tidak mengambil sikap rendah hati, tidak diberkati. Setiap orang yang melaksanakan firman Tuhan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku cinta kau lebih dari segalanya, lebih dari nyawa, harga diri, gengsi. Segalanya Ku perlu Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu Yesus, lebih dari segalanya. Ku perlukan Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihi Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segalanya. Ku perlu Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau
Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Saudara, tidak mungkin kita cinta Yesus kalau kita tidak menuruti teladannya. Teladan seorang hamba, seorang yang turun ke bawah. Tidak mungkin kita mencintai dia. Karena itu saya mau kejujuran kita siang hari ini. Siapa yang mau mencintai Tuhan, teladan hidupnya, mengosongkan diri. Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Aku tidak punya harta. Aku juga tidak punya ilmu. Ilmu saya ini tidak ada gunanya kalau tidak Tuhan tidak pakai. Yesus, siapa yang mau mencintai Yesus? Turuti teladan. Angkat tanganmu. Ini aku Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Siapa? Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau. Istri harus mencintai Yesus. Padi makin berisi makin menunduk. Sekolahmu makin tinggi, makin banyak ilmu, makin rendah hati. Kau Yesus, ku cinta Kau. Yesus. Istri rendah hati sama suami. Suami rendah hati. Segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Tanganku kepadamu. Ku cinta Kau Yesus.
Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pelajaran yang indah mengambil rupa seorang hamba taat sampai mati. Itulah gembala agung, gembala yang baik, mengosongkan diri dari kealahan, mengambil rupa seorang pelayang, cuci kaki murid-murid, naik di atas kayu salib. Siapa kami Tuhan? Tuhan tolong kami. Terima kasih. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah kasih-Nya. Tuhan memberkati kita hari ini. Tuhan menyinari wajah kita dengan wajah-Nya. Tuhan mendampingi perjalanan hidup kita hari ini. Tuhan memberkati engkau sehingga engkau bisa menjadi berkat. Terima berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin.